Kerja kantor di Australia pakai visa WHV? Kenapa enggak? Tentu bisa dong. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik. Kembali lagi bersama dengan gue Molly dan sharingan tentang kehidupan gue di Australia. Ini gue pengen bahas lagi mengenai WHV, dimana ada beberapa pertanyaan tuh yang sempat gue terima ya dari teman-teman. Kalau kita pakai visa WHV tuh bisa nggak sih sebenarnya kerja kantor di Australia? Dan jawabannya adalah tentu bisa-bisa aja. Tapi mungkin memang chance atau kesempatan itu tentu berbeda ya, sama kalau kita di negara Indonesia atau bisa dibilang ya negara kita sendiri lah. Dan chance atau kesempatan itu juga didukung dengan beberapa faktor, teman-teman. Kalau menurut gue, faktor yang pertama itu adalah kemampuan kita dalam menggunakan bahasa Inggris di Australia ini. Tentunya supaya kalau kita bisa lancar berkomunikasi di tempat kerja, apalagi kalau kita ingin bekerja kantoran, menurut gue sangat penting untuk kita punya bahasa Inggris tuh yang lancar, baik untuk berkomunikasi ataupun in terms of written, ataupun ketika kita menulis. Dan yang kedua, yang menurut gue bisa memudahkan kita untuk mendapatkan pekerjaan kantoran di Australia itu adalah pengalaman kita di Indonesia. Kalau kita di Indonesia sudah punya pengalaman yang cukup lama bekerja di kantoran, itu sebenarnya bisa menjadi faktor yang cukup mendukung juga gitu untuk kita mendapatkan pekerjaan kantoran di Australia ini. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah jenis lowongan yang ditawarkan seperti apa gitu. Karena kita teman-teman kita sama-sama tahu ya kalau kita tuh under visa WHV, di visa kita itu ada yang namanya restriction bahwa kita cuma boleh bekerja di satu employer itu maksimum 6 bulan. Jadi dalam artian secara umum anak-anak visa WHV tuh setiap 6 bulan sekali harus mencari employer baru atau company baru untuk dia bekerja. Tapi disclaimer nih teman-teman yang under visa WHV tuh bisa kok bekerja lebih dari 6 bulan. Hanya saja itu hanya untuk pekerjaan-pekerjaan di sektor tertentu gitu. Pekerjaannya apa aja itu bisa dilihat di imi.homeaffairs.gov.au yang di section condition 8547 mengenai work limitation untuk anak-anak visa WHV. Dan per 1 Januari 2024 kemarin, it's a good news kalau teman-teman yang tidak bekerja di lini pekerjaan tertentu itu juga bisa bekerja lebih dari 6 bulan di sebuah perusahaan atau employer, tapi kita tuh harus itu mengajukan request permohonan ke IMI untuk mendapatkan izin tersebut. Cuman regulasi tentang bekerja lebih dari 6 bulan itu tuh memang on off gitu loh. Kadang ada, kadang enggak gitu. Tergantung dari imigrasinya nih, memberikan lagi buka izin tersebut atau enggak gitu. Jadi secara garis umum, kalau kita balik lagi nih, kita mau kerja kantoran, secara garis umum kita itu umumnya memang biasanya cuma bisa bekerja maksimum 6 bulan di sebuah company. Limitation inilah yang terkadang menjadi kendala ataupun sebuah kesulitan lah untuk kita tuh mendapatkan pekerjaan kantoran di Australia. Karena untuk sebuah employer meng-hire kita dan kita cuma bisa kerja 6 bulan tuh kayak buat mereka tuh kurang nyaman aja gitu untuk beberapa employer. Karena kan dengan mereka meng-hire kita, itu berarti mereka harus ngajarin kita knowledge tentang company-nya, knowledge tentang sistem-sistemnya, dan itu kan sebuah bentuk investasi gitu. Dan ketika kita setelah 6 bulan udah gak bisa kerja di situ lagi, tuh kan kayak aduh, investasinya tuh kentang banget gitu loh. Tapi seperti yang tadi gue mention di awal, bahwa balik lagi nih, jenis lowongannya tuh seperti apa gitu. Nah kalau misalnya teman-teman lihat ya di
job vacancy yang ada di Australia, kadang ada tuh mereka butuh karyawan yang bekerja hanya untuk 6 bulan di company tersebut gitu. Karena yang punya posisi itu lagi cuti melahirkan. Nah, itu tuh opportunity buat kita untuk kita bisa kerja di kantor tersebut walaupun memang cuma untuk 6 bulan gitu. Jadi ya balik lagi nih, jenis atau bentuk lowongan apa sih yang mereka tawarkan. Nah, mungkin lowongan-lowongan yang kayak short contract seperti itulah yang kita bisa manfaatin untuk kita bisa bekerja kantoran di Australia. Karena waktu gue di tesi sendiri, waktu gue di Australia itu pekerjaan pertama gue adalah pekerjaan kantoran gitu. Dulu gue pertama kali bekerja di governmentnya Tasmania, dan itu ya adalah short assignment gitu loh. Proyeknya itu cuman maksimum 2 minggu kalau gue nggak salah, dan gue bisa bekerja kantoran di sana gitu loh. Gue bisa duduk di depan komputer gitu dan gue bisa bekerja gitu. Jadi balik lagi nih, jenis pekerjaan kantorannya itu seperti apa gitu yang mereka tawarin ke kita. Oke, segitu aja teman-teman sharingannya. Jadi kalau misalnya ditanya ke gue, bisa nggak ya bekerja kantoran, itu bisa banget teman-teman. Asalkan peluangnya pas nih, cocok dengan peluang yang ada, itu cocok dengan kondisinya kita gitu. Oke deh teman-teman, thank you so much udah nonton sharingan pendek gue hari ini. Please dong teman-teman nonton juga video-video gue yang lain. Dan kalau misalnya kiranya teman-teman merasa terbantu dengan sharingan gue, boleh juga ya sharingan ini di like, di komen, di share ke teman-teman yang sekiranya membutuhkan. Thank you so much guys sudah nonton video gue. Sampai berjumpa, sampai ketemu lagi di sharingan-sharingan gue berikutnya. Have a good one and take care.